Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Wahyu Bowo, channel berbagi kimia. Kali ini kita akan bahas materi kelas 11 ya, materi termokimia. Kita akan ngomongin yang panas-panas ya. Nah, termos itu kan tempatnya panas ya, atau thermal. Kita akan ngomongin tentang thermal yang ada di kimia ya, panas yang ada di kimia. Akan ada 5 pembahasan gitu ya. Cuman kita akan bahas sedikit demi sedikit. Di bagian ini kita akan bahas sampai dengan eksoterm dan endoterm saja. Jadi kita akan bahas tentang sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Oke, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Bagikan kalau channel ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Di dalam termokimia itu ada 2 istilah gitu yang kita harus tahu maknanya. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada lingkungan. Sistem itu segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan kita. Nah, bisa reaksi kimia atau yang lainnya. Kemudian lingkungan itu adalah semua yang ada di luar sistem. Semua hal yang ada di luar sistem. Jadi misalnya sistemnya berada di dalam gelas kimia. Nah, misalkan sistemnya ada di sini. Sistem gitu. Berarti yang ada di luar sistem itu adalah lingkungan ya, adalah lingkungan. Nah, di sini juga lingkungan. Jadi semua yang ada di luar sistem ini, semuanya adalah lingkungan. Jadi sistem hanyalah yang ada di objek pengamatan ini. Ini sistem. Ya, sekali lagi, sistem yang kita amati, lingkungan adalah semua yang ada di luar sistem. Jadi misal yang kita amati itu ada di dalam gelas, berarti semua yang di luar gelas itu adalah lingkungan. Artinya posisi kita itu lebih sering berada di lingkungan. Posisi kita berada di lingkungan. Nah, kalor ini nanti bisa bergerak dari lingkungan ke sistem atau dari sistem ke lingkungan ya. Jadi bisa bergerak dari sistem ke arah lingkungan atau dari lingkungan menuju ke masuk ke dalam sistem. Jadi bisa 2 hal yang terjadi. Oke. Nah, panas. Oke. Jadi kalor yang dilepas atau yang dibutuhkan, kalau dilepas itu berarti dari sistem menuju ke lingkungan. Kalau dibutuhkan berarti dari lingkungan ke sistem. Karena yang butuh panas itu adalah sistem. Yang butuh panas, yang melepas panas itu sistem. Ya. Panas itu kalor, energi panas. Ya. Nah, kalor yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi dalam keadaan tekanan tetap disebut dengan entalpi. Ya, jadi entalpi. Oke, jadi ini berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Sekali lagi, sistem adalah yang kita amati, lingkungan adalah semua yang ada di luar sistem. Termasuk kita manusia posisinya akan lebih sering di lingkungan. Gitu. Sehingga nanti kalau sistemnya melepas panas, kita yang kepanasan.
Kalau sistem menyerap panas, membutuhkan panas, berarti dia akan menyerap panas, maka kita akan kedinginan. Nah, gitu. Nah, ini berkaitan dengan sistem dan lingkungan. Nah, ini dia. Ketika sistem itu menyerap panas atau butuh panas, maka pergerakan panasnya itu dari lingkungan ke arah sistem. Nah, ini panah merah nih. Jadi pergerakan panas dari lingkungan ke dalam sistem itu namanya reaksi endoterm. Enter. Nah, enter kata kuncinya. Endoterm. Nah, enter masuk ke dalam sistem. Jadi panasnya masuk ke dalam sistem karena dia diserap oleh sistem. Sistem ini butuh panas. Nah, ketika panas ini bergerak dari lingkungan ke sistem, maka yang terjadi di sistem itu awalnya rendah. Setelah menyerap panas menjadi tinggi. Awalnya panasnya sedikit, setelah menyerap panas berarti panasnya jadi banyak. Sehingga di dalam sistem panasnya bertambah. Nah, maka nilai delta H-nya bernilai plus, positif. Delta H-nya plus. Oke, sehingga panas yang ada di produk itu menjadi lebih besar, gitu ya. Kemudian karena panasnya diserap oleh sistem, maka terjadi penurunan suhu. Panasnya sembunyi ke dalam sistem, kita jadi kedinginan karena panasnya udah diserap oleh sistem. Kalau kita jadi kedinginan berarti suhunya turun. Dan nanti ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan di reaksi endoterm, bahwasanya ketika berjumpa dengan tanda panah ke arah atas itu mewakili delta H plus. Kalau nanti panahnya ke bawah berarti delta H min. Nah, delta H minus itu apa? Delta H minus itu adalah exotherm. Exit dari kata exit. Panasnya keluar dari sistem. Sistemnya melepas panas. Ya, panas bergerak dari sistem ke lingkungan. Ini karena si sistemnya melepas panas. Jadi objek kita adalah sistem. Sistemnya menyerap atau melepas, gitu ya. Kalau melepas berarti dari sistem ke lingkungan. Kalau menyerap berarti dari lingkungan ke sistem. Nah, dari lingkungan ke sistem. Nah, untuk exotherm ini awalnya banyak panasnya, gitu ya. Kita lihat di grafiknya. Awalnya panasnya banyak. Karena dilepaskan, maka sekarang tinggal dikit. Makanya panahnya ke arah bawah kan. Awalnya panah ini dia dimulai dari awal reaksi, ujungnya ada di akhir reaksi. Awal reaksinya AB, akhir reaksinya CD. Nah, gitu ya. Sehingga panahnya dari atas ke bawah. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa kalau ada panah dari bawah ke atas itu delta H-nya plus. Tapi kalau panah dari atas ke bawah itu delta H-nya minus. Jadi notasi-notasi seperti itu harus kita perhatikan, gitu ya. Nah, di sini di reaksi exotherm ini ya, karena sistem itu melepas panas, maka kita jadi kepanasan. Kan kita ada di luar sistem, gitu ya. Artinya suhu di lingkungan itu akan menjadi panas
terjadi kenaikan suhu. Ya. Jadi si sistem melepas panas itu kita merasakan kepanasan. Jadi suhu di lingkungan naik. Nah, ini berkaitan dengan reaksi eksoterm dan endoterm. Oke. Nah, berkaitan dengan reaksi endoterm dan eksoterm, ini nanti akan kita terapkan dalam persamaan termokimia. Apa itu persamaan termokimia? Persamaan termokimia adalah persamaan reaksi setara yang meliputi keadaan fisik, jumlah zat. Ya. Nah, ini fisik jumlah zat itu kayak reaksi biasanya. Nah, yang spesial di persamaan termokimia adalah kalor yang menyertai reaksinya ditulis. Jadi persamaan termokimia itu di belakangnya nanti akan ada delta H ini, data-data delta H. Nah, kalau di reaksi ini delta H-nya minus. Kalau delta H-nya minus berarti ini termasuk reaksi eksoterm. Kalau ini termasuk reaksi eksoterm, ya. Kalau ini termasuk reaksi eksoterm berarti reaksi ini melepas panas. Jadi kalau kita baca reaksi termokimia ini kalau kita baca 1C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 dan 4H2O. Ya kan? 1C3H8 mewakili 1 mol C3H8. Ya. 5O2 berarti 5 mol oksigen. 3CO2 berarti 3 mol CO2. 4H2O berarti 4 mol H2O. Ya. Koefisien itu nanti perbandingannya sama dengan perbandingan mol, gitu ya. Nah, di sini melepas panas, menghasilkan panas sebesar 2220 kilojoule. Gitu. Itu cara bacanya. Nanti akan kita jumpai persamaan-persamaan termokimia yang lain. Oke, itu persamaan termokimia. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat tentang bentuk-bentuk entalpi. Ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, mungkin itu dulu termokimia bagian yang pertama. Ada salah dan kurangnya mohon maaf. Kita jumpa di kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.